Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Dava Deska Mansyah. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian value proposition. Jadi, value proposition adalah janji nilai yang ditawarkan perusahaan kepada pelanggan. Artinya, ketika seseorang sedang memilih sebuah produk atau layanan, itu mereka akan mendapatkan manfaat spesifik yang relevan dengan kebutuhan mereka. Jadi intinya itu value itu proposition bukan sekedar produk apa yang kita jual, tapi melainkan mengapa produk itu penting dan bernilai bagi yang membelinya ataupun pelanggan. Nah, tujuannya yaitu yang pertama, pastinya menarik perhatian calon pelanggan dengan pesanan yang jelas. Pelanggan bisa langsung paham manfaat utamanya apa. Yang kedua itu membedakan dari pesaing. Jadi banyak produk serupa, tetapi value propositionnya membuat Anda itu punya pembeda ya, yang nggak sama dengan yang saingan kita. Jadi harus ada pembedanya yang unik. Ya, yang ketiga, meningkatkan loyalitas. Jika manfaat benar-benar terasa, itu pelanggan akan bertahan lebih lama. Jadi, nomor 4, mempermudah strategis pemesanan. Nah, value proposition itu bisa menjadi dasar dalam iklan atau kampanye digital hingga pitch ke investor. Nah, jadi itulah tujuan dari value proposition. Nah, selain tujuan itu ada unsur utama dari value proposition, yaitu target audience. Jadi harus jelas siapa yang akan dilayanin, semuanya seperti kita mahasiswa ataupun pelajar, sekolah, pekerja, UMKM, dan perusahaan besar. Yang kedua itu masalah atau kebutuhan. Jadi identifikasi rasa sakit atau pain point atau keinginan pelanggan. Nah, langsung saja yang ketiga itu solusi unik. Jadi bagaimana produk Anda ataupun produk kita itu bisa menjawab masalah tersebut dengan cara berbeda dari kompetitor. Lanjut, yang keempat itu adalah manfaat utama. Jadi benefitnya itu apa sih hasil yang langsung yang dirasakan oleh pelanggan itu? Contohnya kayak hemat waktu, hemat biaya, energi, dan lain-lain. Jadi, dan yang terakhir itu diferensiasi. Jadi hal yang membuat kita atau Anda itu beda dan lebih baik dari solusi lain yang di pasaran. Jadi di sini juga saya akan sedikit menerangkan tentang cara membuat value proposition yang kuat. Yang pertama itu mengenai pelanggan kita atau pelanggan Anda ya. Jadi gunakan customer research, survei atau profesional pengalaman untuk memahami siapa target utama kita. Dan yang kedua itu fokus pada manfaat, bukan fitur. Kalau fitur kan aplikasi dengan sistem AI itu otomatis ya. Kalau manfaat itu menghemat 2 jam kerja admin setiap hari. Jadi fokus manfaat. Dan yang ketiga itu gunakan bahasa yang singkat dan jelas. Jadi value-nya itu ideal, biasanya itu hanya 1 atau 2 kalimat yang sederhana, yang pastinya jelas dan tidak belibet. Karena kayak belibet itu juga agak, orang itu kayak pelanggan kita itu agak gimana gitu kok melihatnya atau mendengarnya. Jadi langsung saja yang keempat itu tambahkan bukti atau janji yang kredibel. Jadi misalnya kayak angka 95% itu pelanggan puas. Nah, itu harus ada. Biar apa? Biar bukti. Atau testimoni dari pelanggan yang nyata. Jadi setiap pembelian diusahakan pelanggan kita atau pelanggan Anda itu harus melakukan testimoni. Karena biar apa? Biar yang belum beli, pelanggan yang belum beli, yang belum merasakan itu bisa ataupun tidak ragu untuk mau membeli produk. Dan yang selanjutnya itu mungkin template praktis itu untuk format sederhana
membuat value proposition itu contohnya kayak kami membantu UMKM yang kesulitan membuat laporan keuangan dengan menyediakan aplikasi berbasis AI sehingga mereka bisa menghemat waktu dan membuat laporan hanya dalam hitungan menit. Nah, contohnya value proposition itu seperti kayak di Gojek itu suatu aplikasi untuk memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari dari transportasi, pesanan, makanan hingga pembayaran. Jadi tidak cuma Gojek doang, ada Grab, Maxim, dan lain-lain. Contoh kedua yaitu Dropbox. Jadi itu menyimpan dan berbagai file yang mudah, aman, dan bisa diakses kapan saja, di mana saja yang pastinya. Dan yang ketiga itu ada Shopee, berbelanja online dengan harga terbaik, pengiriman cepat, dan berbagai promo menarik setiap harinya. Selain berbelanja pakaian ataupun semuanya barang-barang atribut dan lain-lain, Shopee juga menyediakan makanan, Shopee Food contohnya. Dan yang terakhir itu Startup fiktif. Jadi dengan platform learning kami, siswa bisa belajar dengan lebih interaktif, menyenangkan, dan bisa diakses kapanpun tanpa batas dan ruang maupun waktu. Jadi di sini kesimpulannya itu value proposition adalah pesan inti yang menyampaikan nilai dan manfaat produk bagi pelanggan. Jadi harus jelas, singkat, relevan, dan berbeda dari kompetitor atau yang lain. Jika dibuat dengan tepat, value proposition bisa menjadi alat pasar paling ampuh untuk menarik, mempertahankan, dan meyakinkan pelanggan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.